mungkin kita lanjutkan sini ya. The virus decisive, artinya virus mempercundangi the process of phagocyte immune cell, sistem phagocyte kita tadi, dendritik kita, tentara kita, using host antibodies ya, menggunakan antibodi kita atau plasma convalescent as Trojan horse sebagai kuda Troya. Jadi dikatakan di sini virusnya berpuji syukur. Alhamdulillah ternyata dia menunggangi plasma convalescent sebagai kuda Troya untuk masuk ke DNA. Ini jurnal ya. Jadi saya kira nanti kita bisa berdebat lagi, mungkin menggunakan jurnal-jurnal lagi, sehingga ini menarik ya, karena banyak sekali guru-guru kita yang meninggal yang ini karena pemberian ini tadi. Kemudian Atempra, bagaimana Atempra? Atempra itu basicnya adalah interleukin 6 reseptor blocking. Jadi yang di blocking adalah reseptornya. Sedangkan produksinya adalah terutama di jalur NFKB tidak pernah dipotong. Sehingga kalau saya ilustrasikan di sini, kita punya pabrik Nasmoko ya, mobil Toyota yang menghasilkan berbagai macam produk, salah satunya adalah interleukin 6. Nasmoko-nya tidak ditutup, tapi otomatis di jalan raya bludak, jalan muncul terus. Nah, yang kita tutup atau kita blocking adalah reseptornya, atau artinya Nasmoko yang mau masuk ke garasi rumah-rumahnya, rumah-rumah ditutup. Sehingga di sini, ini jurnal lagi ya, this randomize ya, kontrol bla 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 pada COVID-19 ini yang menggunakan tocilizumab atau Atempra ini dikatakan did not result significantly better clinical outcome or lower mortality than placebo. Jadi juga dikatakan tidak signifikan pada kasus-kasus yang severe ya, terutama ini nggak tepat juga ya. Jadi kadang kita saking panik kita coba lagi. Bahkan di jurnal lain dikatakan karena yang diblok pabriknya tetap berjalan ya, interleukin 6 tetap bludak di darah, maka this data suggest that it may pose ya, artinya mendorong kemungkinan resiko pada orang dengan systemic inflammatory response. Jadi memicu badan lebih tsunami ya, mungkin muncul tsunami di sini. Yang kedua di sini juga akan memicu sensitivitas dari dendritik ini terhadap struktur atau profil dari LPS ini ya. LPS adalah struktur dari bakteri. Jadi pasiennya kondisinya mudah sensitif terhadap mudah sepsis di sini. Jadi demikian ya. Jadi dua tadi, padahal selama ini kita di rumah sakit senjata kita Atempra dan konvalesen ya. Jadi dua pandangan ini dari jurnal disampaikan kurang tepat ya, terutama pada pasien yang severe tadi. Kalau yang ringan bagaimana? Selama kita punya keyakinan bahwa makrofag sistemnya bagus, jalan. Tapi kalau kita tidak punya keyakinan, tetap kita berjudi. Bagaimana yang terbaik? Terbaik pemeriksaan dengan flow cytometry ya. Kalau tidak bisa, ya ini yang resiko tingginya ya. Baik, kemudian yang kedua saya kira ini sudah banyak kita tahu ya. Jadi reseptor S2 ini berada di seluruh tubuh kita, sehingga mulai dari otak ya sampai di ginjal ya, sehingga di perut ya, sehingga keluhannya ini ada beberapa case ya setelah sembuh ini lost memory ya, memorinya hilang, malah ada yang terjadi Alzheimer di sini ya. Saya berapa case mendapatkan kidney-nya sampai dengan uriumnya 200 sekian ya, jadi terjadi acute renal failure ya, gagal ginjal di sini. Juga di sini livernya juga kena ya, GPT-nya naik dan seterusnya. Nah, kalau gejala usus mencret-mencret atau diare, saya kira sudah banyak yang mengalami. Justru gejala di saluran napas atas jarang sekali ya. Nanti tinggal di fase akhir dia muncullah badai sitokin. Saya kira ini yang menggeliti kita, sehingga gejalanya sangat kompleks ya, COVID-19 ini, bahkan dia bisa memasuki struktur darah ya. Bapak Ibu sekalian, mengapa kita perlu mempelajari molekuler ini? Karena makrofag ini ada dua type ya, terutama type 1 dan type 2. Type 1 ini lebih didominasi pada orang-orang yang obesity. Maka orang-orang obesity ini makrofagnya tipe 1 apa?
Yang tipe 1 ini mudah melepas badai. Di sini mudah melepas TNF alpha ya, interleukin 1 ya, kemudian interleukin 10 dan seterusnya ya. Jadi orang yang gemuk artinya mudah sekali terjadi pelepasan badai. Bagaimana dengan M2? M2 ini lebih cenderung ke regenerasi ya atau perbaikan ya. Maka dari dasar ini kita lihat mengapa orang gemuk atau ya obes ya begitu kena COVID dia jauh lebih buruk dibanding kita yang biasa saja karena makrofagnya type 1. Karena itu mengapa kita harus mendorong makrofag type 1 ini menjadi type 2 ya, tipe 2 yaitu dengan cara kita berikan aja interleukin 10 di sini supaya polarisasinya bergeser ke kanan. Nah, nanti kita lihat mengapa skeletom lebih tepat before-nya sebenarnya ya. Karena makrofag dengan komponen skeletom bukan makrofag, skeletom yang komponennya soluble molekul ini kita bisa custom, kita bisa dorong sesuai dengan kondisi pasien. Saya kira kalau TPRS2 ini penting kita pelajari, terutama kita lihat karena ketika dia binding ya, virus ini binding dengan reseptor, ternyata tidak serta-merta materi genetik ini masuk ke dalam sel kita. Namun harus dilakukan pemotongan dulu oleh enzim ini TPRS2. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa ini penting? Karena saat itu saya ini paper yang sudah saya buat Maret ya di 2020, jadi udah hampir 1,5 tahun mungkin ya. Jadi saat itu saya mendeteksi mengapa yang banyak meninggal laki-laki gitu ya. Nah ini kita lihat ada benang merahnya karena kita yang laki-laki ini selain yang sudah senior umurnya tadi ya nanti kita kaji. Ini yang laki-laki ini ada kaitan dengan testosteron ya. Testosteron ini mengekspresikan enzim ini lebih tinggi sehingga dengan demikian kita yang laki-laki ini mudah terjadi perburukan. Artinya enzimnya ini akan segera lebih agresif memotong virus untuk segera masuk ke dalam sel kita dibanding dengan perempuan ya. Ini yang laki-laki. Yang diabetes saya kira sudah sangat jelas reseptornya teroverexpression dan kemudian terpotong atau jalur imun sistemnya tersupresi. Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi highlight kita. Kalau kita lihat di sisi kiri ini ya, ketika coronavirus masuk ini kakak kandungnya corona ya, kakak kandungnya corona karena dulu munculnya ya. Jadi kalau ada yang mengatakan corona ini sudah zaman dulu, saya kira sejak zaman Nabi Adam mungkin sudah ada. Karena virus ini kan ciptaan Tuhan ya, jadi sudah dari dulu sudah ada. Yang dekat dengan COVID-19 ini coronavirus ini SARS dan MERS ya. Kalau kita lihat ketika dia masuk ke dalam sel kita ya, masuk tubuh kita, kemudian ke sel, kemudian dia menuju DNA, apa yang terjadi? Kalau kita lihat yang kakak kandungnya corona ini yaitu SARS dan MERS ini, ternyata dia tidak mengganggu interferon kita. Kita lihat interferon kita tetap dilahirkan. Interferon gamma, ya, interferon type 1 ini adalah mesin pembunuh virus nih. Sehingga kalau dia tidak diganggu, virus ini akan musnah dalam sekian hari. Jadi ini flu Hong Kong ya, mungkin terkenal flu Hong Kong, flu Arab, flu Spanyol ya. Kita terkapar mungkin 2-3 hari, tapi kita akan segera sembuh. Karena interferon kita ini akan segera memotong si virus tersebut ya, akan menghancurkan virusnya as soon as possible. Sekarang kita lihat corona COVID-19, apa yang dilakukan? Ternyata ketika dia sudah masuk ini, spike masuk, kemudian masuk dia ke dalam, ya, kemudian replikasi, ya, apa yang dilakukan? Ternyata yang dilakukan pertama kali adalah memblocking jalur interferon gamma type 1 dan interferon gamma dan type 1. Konsekuensinya apa? Interferon kita yang dilahirkan sangat sedikit. Di sini disebutkan limited antiviral stage. Artinya apa? Artinya sistem penjataan kita dilumpuhkan. Maka saya mau sampaikan, kalau virus ini sudah masuk, tidak peduli badan kita rimbuh, badan kita kekar, ya, badan kita sakti, ya, kita panglima, kita jenderal, kita kiai, kita profesor, kita sangat binaraga, ya, orang yang kuat, kita pasti akan kena.
Saya mau katakan insya Allah ya, kalau pasti milik Allah. Mengapa? Karena interferon kita sudah dipotong dulu yang pertama. Interferon kita dipotong sehingga virus akan leluasa masuk. Beda dengan si corona kakak kandungnya. Itu yang pertama. Sehingga virus ini sangat mudah masuk dan segera menimbulkan reaksi. Perkara dia nanti muncul badai atau tidak, nanti. Tapi dia masuk kemudian menimbulkan efek, yes. Karena interferon sudah di blocking dulu. Ini kelebihannya COVID-19. Bagaimana dengan lanjutannya? Nah, kita lihat. Kalau yang SARS dan MERS ya, flu yang flu dulu ya, kakak kandungnya ini, ketika dia masuk, semokin ya, dia akan mendorong pelepasan semokin, namun semokin yang dilepas ini atau yang dikeluarkan ini tidak spesifik. Semokin adalah molekul attractant atau molekul yang mampu menarik sel-sel radang kita untuk menuju ke area pertempuran. Ya, kalau ini ibarat di Monas, maka seluruh pasukan tempur ditarik ke Monas. Nah, kalau saudara kandungnya ini tidak spesifik, sehingga yang datang ke Monas itu saja security, satpam, dan seterusnya. Sekarang kita lihat SARS-CoV-2 ya, atau COVID-19. Begitu dia masuk, yang pertama dipotong, yang kedua dia ambil semokin. Dia lepas semokin ini. Siapa yang dilepas sama dia? CXCL8, kita lihat CXCL9 ya. Ini kelompok kontrol, ini pelakuan. Coba kita lihat. CXCL6 dilepas begitu banyak, artinya apa? Artinya sel limfosit ya, limfosit T akan dipanggil. Kemudian CXCL16 dilepas sehingga natural killer dipanggil. CXCL itu monocyte dipanggil. Ini yang merah-merah ini yang tinggi, yang hitam-hitam ini kontrol. CXCL8 neutropil dipanggil ya. Sehingga di Monas ini dihadirkan seluruh pasukan tempur, mulai dari Kopassus, Marinir, pasukan Gegana, Densus, kemudian Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan sudah dihadirkan semua. Kita ingat setiap kasus yang menjelang badai ini atau selama badai terjadi leukositosis. Gue heran, ini virus yang aneh. Mengapa kok muncul leukositosis? Apakah ada bakteri? Memang tidak, karena memang dipanggil, neutropil itu dipanggil sama dia. Jadi memang unik virus ini karena mampu melepas CXCL9, CXCL8 ya, CXCL8 ini akan memanggil leukosit. Jadi Bapak Ibu sekalian, begitu banyak sitokin yang dilepas ini, jadi saya mau ilustrasikan kejadian di Monas, kira-kira apa yang sudah dia lakukan, tujuannya kan akan menghancurkan si virus. Namun virus ini bersembunyi di DNA, maka susah kita akan menghancurkan. Kita lihat di sini, saya mensinalir dan banyak potongan jurnal yang melaporkan bahwa jalur pelepasannya adalah melalui NIPB, nuklear faktor Kibbe. Nah, NIPB ini yang aktif, jadi tentara-tentara kita yang di Monas tadi, posisinya NIPB-nya aktif semua. Sehingga dilepaslah sitokin interleukin 1, interleukin 6, TNF-alpha, dan seterusnya, banjir. Jadi pas badainya ini sitokin yang dilepas ini begitu masif. Sehingga di sini muncullah badai sitokin. Nanti kita akan lihat sitokin apa yang menghancurkan dan bagaimana ya. Kita lihat selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, saya cari potongan, benar nggak jalur pemotongan ini? Betul. Ini dari banyak jurnal-jurnal terkini, bahwa NIPB adalah potensial target for treatment of clinical state of COVID-19. Tapi ini baru berteori semua nih ya. Memotong NIPB-nya pakai apa ya? Kita nanti sekretum kita potong lewat NIPB ya. Sekretum jalur kita ini. Jadi apa yang kita bangun 1 tahun yang lalu dibuktikan oleh teori-teori yang sekarang. Ini hipotesis dan teori. Saya kira banyak sekali yang mengeksplorasi jalur ini untuk dipotong untuk badai sitokin. Nah, alhamdulillah kami setahun yang lalu sudah meriset, bukan hipotesis saja. Sudah kita riset karena memang sebenarnya NIPB ini sudah kami eksplorasi sejak 2017. Jadi kami sudah mengeksplorasi mengapa, karena stem cell ini bermain di healing, bermain di regenerasi. Padahal tidak akan pernah ada healing tanpa controlling inflammation. Jadi inflammation harus clear dulu baru dia ada healingnya. Karenanya 2017, 16, 17 saya berpikir pasti stem cell ini ada mainan di inflammation.
Karenanya 2017 saya membuat suasana badai. Jadi suasana badai memang sudah kami mainkan di lab SCCR itu 2017. Kita bikin suasana badai dengan mengeksposur kita ke pure gitu, TNF alpha, interferon, interleukin 1 dan seterusnya, sehingga suasana badai muncul di situ. Kemudian kita beri stem cell, ternyata stem cell mampu mengontrol. Ya, kalau gitu kenapa nggak pakai stem cell? Nanti kita lihat. Nah, bagaimana stem cell mengontrol? Dengan cara melepas interleukin 10 yang memblocking jalur NF-kB. Itu yang kami eksplorasi, sehingga kami yakin dari 2018 kalau mau motong badainya, NF-kB inilah yang harus kita kendalikan. Dan alhamdulillah pada kondisi COVID ini suasananya serupa dengan kejadian yang kami lakukan di 2017. Sehingga dengan percaya diri kami mengeksplorasi sekretom to COVID-19. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ini SARS-CoV-2 melalui reseptor S2-nya, dia akan masuk ke sini seperti tadi, kemudian dia lihat di sini, dia akan mendorong pelepasan, ini jalur NF-kB. NF-kB dalam keadaan normal berbinding dengan inhibitor kB. Ya, kemudian kalau dia aktif, dia akan mendorong ini lepas ya, sehingga dia akan lari ke sini ya. Akan aktif di sini, kemudian NF-kB aktif ini akan melepas badai. Ini badainya dilepas begitu banyak ya, interleukin 1 dan seterusnya. Steroid memblok betul. Nesat memblok di sini, kurang tepat Nesat. Kalau steroid memblok betul, sehingga teman-teman ngeblok dengan steroid. Namun hati-hati. Bapak Ibu sekalian, apabila kita memblok ini dengan tujuan meredakan badai, yes, sasaran kita tercapai. Pertanyaan saya adalah, apa yang dilakukan oleh steroid selanjutnya? Steroid itu akan memotong, akan melumpuhkan sistem sel kita. Dan kita, makrofag kita akan lumpuh. Sehingga apa? Kita dipotong badainya, namun dendritik kita lemah, lumpuh. Padahal satu-satunya yang bisa memusnahkan virus ini adalah sistem imun kita, terutama sel-sel fagosit. Ya, interferon sudah dipotong. Jadi kita berharap dengan fagosit kita. Nah, fagosit kita atau imun kita dipotong juga dengan steroid, sehingga pasien akan prolong. Coba kalau steroidnya tidak digunakan atau digunakan, atau kita kan ingin motong ini sebenarnya kan, bagaimana caranya? Nah, itulah interleukin 10. Nanti kita lihat di ujung nanti ya. Jadi steroid saya kira harus hati-hati, bijak ya, jangan overall, jangan terlalu over karena dia memblok semua sel kita ya, sel-sel imun kita ya. Ini kira-kira. Nah, bagaimana dengan LPS? Sama. Mengapa sekretom ada dosis severe ya, ada dosis sepsis? Ini sama. Kalau ada bakteri sekunder bakteri melalui jalur ini akan bangkit juga NF-kB-nya. Jadi sekretom akan tetap mengendalikan badai-badai apakah dari virus atau dari COVID, kita akan potong semua. Nah, tinggal nanti etiologinya, kalau bakteri ya kita berikan antibiotik sehingga selesai. Mengapa kita segerakan ini inflammation? Karena kalau inflammation terkendali, maka tubuh ini akan move to the regenerasi, move to the healing process. Itu harapan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita amati, sebenarnya virus ini biasa-biasa aja. Siklusnya terbaca. Hari pertama, kedua tidak masalah, kita bisa ketawa-tawa, bisa video call, bisa tidak ada gejala yang signifikan ya. Hari ketiga mulai exercise dia 34, karena kenapa ini merah-merah ini sudah mulai nih, sitokin, si semokin ini sudah mulai dilepas sama dia ya. Semokin dilepas, konsekuensinya kalau si XCL9 ini berarti limfosit dipanggil, si XCL8 neutropil dipanggil. Ini unik kan? Jadi neutropil itu sudah dihadirkan sama si virus ini unik karena dipanggil oleh dia. Nah, ketika hari ke-7 ke 7, 8, 9 mulailah muncul badai. Virus Delta ini lebih panjang dia main di hari 9, 10, 11, 12 ya. 3 hari dia bergerak di sini, di badai ini mulai dilepaskan semua. Konsekuensi dari dilepas badai ini tentu akan berakibat dengan konsekuensi yang buruk. Ini kita lihat, ini dendritik. Saya kira sebelum ke konsekuensi yang buruk, mengapa tadi kita butuh dendritiknya kita ya, atau sistem fagosit kita. Dendritik kita pun sebenarnya ya harusnya dendritik plasmatoid. Karena dendritiknya ada 3 tipe, dendritik myeloid, plasmatoid, dan regulatorik.
Nah, dendritik yang kita harapkan dendritik yang dendritik plasmatoid di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini tidak terbacakan oleh bagaimana dendritik mengontrol virus di sini. Ya, kalau kondisinya meloid, dia akan lebih mudah lumpuh ya. Saya kira di sini saja. Nah, ini dendritik meloid ini dendritik yang bersifat hanya komunikasi dengan sel T ya, atau berfungsi sebagai komunikator ya. Sehingga harusnya pasien-pasien yang mau kan ada yang mudah meninggal ya. Saya kira ini ada inkompetensi dari dendritik ini. Nah, dendritiknya pun harusnya kita cek ya. Jadi kalau kita misal mau vaksin Nusantara pun ya yang naik itu dendritik apa? Kalau dendritik meloid ya percuma. Yang kita harapkan adalah dendritik plasmatoid. Mengapa? Dendritik plasmatoid itu dendritik yang mampu melepas interferon gamma. Interferon type 1. Ini yang mesin pembunuhnya sebenarnya. Nah, kalau kita nggak jelas dendritik apa, ini repot juga nih ya. Ini harus jelas semua sebenarnya. Nah, itulah butuhnya para researcher ini, kita ingin memetakan ini loh yang harus ditangkap. Tidak hanya dendritik doang ya, tapi ada judul tambahannya gitu ya. Nah, karena ini saya gambarkan ini yang tipe meloid, maka dia akan menyebar ya, akan terinfeksi juga CD4-nya, kemudian seterusnya juga terinfeksi, terutama sel T regulator. Kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, ketika badai itu dilepas ya, kita lihat gambaran paru-parunya putih semua, bercak putih. Bercak putih itu menunjukkan adanya infiltrat. Infiltrat terjadi karena reaksi eksudasi. Reaksi eksudasi ini terjadi akibat ini, endotel ini. Endotel ini yang mengalami injury atau dysfunction, sehingga permeabilitas kapiler meningkat, ini meregang, sehingga cairan ini keluar. Ini namanya eksudasi. Nah, eksudasi keluar semua ke paru-paru, sehingga bercak-bercak putih semua. Siapa yang merusak ini semua adalah TNF-alpha dan interleukin 1. Tapi kita heboh mencari Atempra. Andai Atempra itu benar ya, tadi bukan ngeblok reseptor ya, tapi ngeblok memang NF-kB-nya, ya nggak tepat. Jadi kalau kita berdoa pada Tuhan untuk memutihkan cairan paru-paru dengan interleukin 6, tidak tepat. Harusnya apa? Harusnya pada interleukin 1 dan TNF-alpha. Karena dua anak makhluk inilah yang membuat proses eksudasi ini keluar. Jadi demikian, ini pentingnya sains, saya kira kita bisa mengerti, oh ternyata yang membuat ulah itu TNF-alpha. Kenapa nggak diblok TNF-alpha-nya? Kenapa nggak diblok interleukin 1-nya? Andai kita ciptakan antibodi monoklonal sini, kita buat ini, kalau ini harganya sekian puluh ya, konon Atempra ini kan 3 juta basicnya. Kok bisa sampai puluhan, belasan puluhan katanya ya, saya nggak pernah paham juga. Jadi kalau ini puluhan, kemudian TNF-alpha puluhan, interleukin puluhan, bisa-bisa ratusan ini ngebloknya nih. Nah, karenanya nggak efisien kalau kita ngeblok satu persatu. Kenapa nggak kita blok anunya aja, pabriknya saja? Di mana pabriknya mereka semua? Pabriknya NF-kB tadi. Itu pabriknya pelepasan pada badai ini. Nah, bagaimana dengan interleukin 6? Betul, interleukin 6 itu bikin heboh karena dia lari ke sistemik. Masuk ke bagian otak, mensintesis prostaglandin di hipotalamus sehingga suhu naik. Kita demam. Masuk ke liver, dia akan sintesis fibrinogen, bahan baku untuk pemecahan dimer ya, pemecahan fibrin dan dimer ya. Dimer naik sini. Dan kemudian interleukin 6 juga mampu menarik sumsum tulang ya, mobilisasi leukosit ya sumsum tulang melalui granulocyte colony stimulating factor atau monocyte colony stimulating factor, dilepas sehingga terjadi besar-besaran pasukan tempur dari sumsum tulang menuju ke area injury, sehingga di sini menambah badai lebih keruh lagi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di sini, andalan kita hanya di CD8 dan natural killer. Dua-duanya inilah yang akan menghancurkan. Ini kita lihat alveoli, sel-sel alveoli yang kira-kira sedang terinfeksi. Namun mereka dua ini sistemnya menghancurkan, mendestroy, karena dia fungsinya setiap sel yang teridentifikasi ada virus hancurkan. Jadi sudah ada badai pelepasan infiltrat di sini, ada proses penghancuran juga, sehingga paru-parunya ini rusak. Kalaupun nanti sembuh, dia akan terjadi fibrosis, cacat. Nah, ini yang penting kita pikirkan di sini.
Nah, bagaimana untuk meredakan, jangan terlalu menghancurkan lah gitu ya, kira-kira ya kita membutuhkan T-regulator. Namun T-regulator kita juga terkontaminasi sehingga tidak bisa melakukan fungsi. Sehingga walhasil pasien dalam kondisi ini memburuk semua, semakin memberat semua. Saya kira ini ada data-datanya bagaimana kadar interleukin TNF CD8 yang naik dan seterusnya, ini ditunjang oleh data-data. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah jelas kita sebutkan, jadi dengan pasien yang diabetes gemuk, ya darah tinggi, saluran napas kronis yang tipe RS2 tadi, ya perokok termasuk karena ada masalah di tipe RS-nya 2, tua, laki-laki, ini resikonya sangat tinggi untuk terjadi ADRS ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ada unik satu. Tidak hanya badai aja yang dilepas, namun di sini sel kita yang sedang over tadi, yang di Monas tadi, ternyata tidak hanya melepas badai saja, ternyata dia juga merilis tissue factor. Tissue factor ini akan memicu pelepasan mengaktifasi faktor 7A, faktor 10, kemudian berakhir dengan trombin. Aktivasi trombin ini akan memecah fibrinogen menjadi fibrin dan dimer. Sehingga di sini muncullah sumbatan atau dikenal pulmonary intravascular coagulation. Nah, ini resikonya buruk, kita heboh ya. Ini kita perlu encerkan darahnya, kita segera lakukan. Saya kira nggak usah terlalu panik juga, karena coagulation ini tidak akan pernah terjadi microemboli atau sumbatan yang aneh-aneh apabila tidak ada endotel yang rusak. Nah, ini yang penting, kata kuncinya. Jadi jangan worried banget kita, justru kita worried kalau ada badainya. Kan kadang-kadang kita, wah ini worried, kita exposure aja dengan pengenceran darah. Saya kira dimer 700, 800, 900 itu selama tidak ada injurinya nggak ada masalah, karena dia tidak akan bisa nempel. Kita uji nanti. Yang kedua, penggunaan ventilator. Ini hati-hati. Ini jurnal lagi. Di sini disebutkan ventilator ini sebagai driving factor to release the release virus COVID-19 across the damaged alveolar endothelial cell barrier. Artinya sebagai faktor utama untuk mendorong virus menyebar melewati barir-barir alveol yang rusak. Ini jurnal ya. Jadi serba salah, nggak dikasih ventilator bahaya, dikasih ventilator menyebar. Itu poin pertama. Ini jurnal. Jadi kalau saya nggak ahli anestesi, saya hanya senang mengkaji jurnal sainsnya. Tapi saya kira logis karena kondisi endemik diberi ventilator akan menyebar itu. Jadi bijaklah terhadap tekanan. Maksudnya di situ aja poinnya. Yang kedua yang paling kita takuti secara sains adalah terjadi tromboembosis. Ini jurnal juga. Mengapa? Karena ketika sudah ada damage dari endotel, kita uji nanti. Damage endotel berbahaya terhadap emboli, sumbatan-sumbatan. Kita uji. Bapak Ibu sekalian, ini ujinya. Kalau tadi yang pelepasan tisu faktor ini kita lihat ya, tisu faktor dilepas ya, kemudian faktor 7, kemudian faktor 7 aktif, kemudian faktor 9 aktif, faktor 10 aktif, kemudian protrombin, muncullah trombin. Kalau trombin sudah lahir, maka akan memotong fibrinogen jadi fibrin dan dimer, sehingga mulailah jendelan di sini. Apakah langsung jendelan? No. Kita akan uji di sisi kanan. Untuk membentuk jendelan yang menimbulkan emboli, ini jurnal. Harus ada endothelial dysfunction. Artinya, kalau dia pemotongan trombin doang, trombinnya dimernya naik doang, tidak ada dysfunction dari endotel, artinya kita melihat badainya tidak kuat dan kita lihat interleukin 1 TNF alpha-nya misalnya tidak terlalu tinggi ya. Atau kita lihat di struktur paru-parunya tidak banyak yang damage di sini, artinya tidak terlalu worried kita terhadap dimer-dimeran itu. Namun kita menjadi worried ketika ini endotel sudah rusak. Kita akan worried mengapa? Karena endotel yang rusak ini, endothelial dysfunction ini akan mengekspresikan adhesion molekul.
adesin molekul ini, terutama ICAM1 dan preselectin, ini jurnal, ini sebagai lem untuk merekrut trombosit. Ini akan direkrut trombosit. Trombositnya direkrut di sini. Jadi pertama fibrin dulu ya, yang direkrut fibrin sebagai lemnya. Jadi kalau ibarat kita luka itu, ketika darahnya keluar, maka untuk menggumpalkan, pertama adesin molekul itu harus keluar dulu untuk merekrut si fibrin yang sudah beredar tadi, yang sudah carut marut tadi. Kalau fibrin sudah terekrut di sini, maka fibrin akan merekrut trombosit. Wah, trombosit ditarik lagi di situ, sehingga gumpalan ini menjadi lebih kokoh. Ini disebut stabilized cross-link fibrin, clotting, clot ya. Kalau udah ini dikasih heparin pun susah kita mau ngelepasnya. Jadi ini resiko serangan jantung meninggal mendadak tinggi. Tiba-tiba ada atrial fibrilasi, ada jantung yang aneh-aneh. Ya kalau sudah gempalan begini berat kita. Ilustrasi saya kalau di lab saya mau melepaskan sel itu dengan teknik sama hampir mirip dengan fibrin. Kita menggunakan triple enzyme, sama dilisiskan juga. Tapi kalau saya sudah menjumpai sel yang sudah bentuknya koloni begini, sebagian besar tidak ada yang lepas. Atau bukan tidak ada yang lepas, sebagian ada yang tersisa. Itu pengalaman saya. Kalau sudah tersisa, berarti kan dia bisa lepas, menimbulkan embolus di mana-mana aja. Nah, inilah yang penting. Kemudian di sini ada juga eritrosit yang rusak ya akibat ROS ya. Tadi radikal bebas karena dia mempagosit itu, dia membutuhkan reaksi peroxidase, membutuhkan O2, konsekuensi dari menggunakan O2 ini ROS diproduksi lebih banyak sehingga struktur eritrosit rusak, ini pun nempel sehingga menjadi satu kesatuan yang besar. Inilah yang kita takutin itu, sehingga kita berharap jangan ada endotel yang dysfunction di sini, sehingga fibrin ini beredar saja di jalan tol, nggak ada masalah, tapi dia tidak cemantel ya. Kalau bahasa Jawa cemantel itu apa? Nempel gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini diperberat ketika pasien tersebut ada gangguan hemodinamik. Kalau kita telusuri pasien-pasien yang diabetik, pasien-pasien yang hypertension itu ada gangguan di hemodinamik, bahkan di jurnal disebutkan komponen fibrinnya itu mudah terbangun di pasien-pasien tadi. Sehingga di sini disebutkan untuk terbentuknya embolus tersebut harus ada thromboinflammation. Nah, jadi harus ada basicnya inflammation dulu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ini tadi sudah kita sebut dimernya naik otomatis karena konsekuensi dari fibrin dipecah tadi. Kalau kita lihat posisi di sini, gumpalan yang solid ini yang sangat susah dilepas adalah kejadian ketika proses ada di badai sitokin. Dimer naik, preselectin naik. Ya, ini muncul di badai sitokin. Nah, sebelum badai sitokin, dimer juga mulai naik. Di sini disebutkan normal to slightly increase. Artinya, ya naik biasa-biasa aja. Jadi kita nggak usah heboh. Kalau kita hari ke-4, 5 dimernya jadi 400 jadi 550, 600, ya biasa. Karena memang dia mulai dipecah. Yang penting adalah jangan sampai dia ada proses clotting tadi, yaitu tadi dysfunction. Sehingga jurnal ini mengatakan lakukanlah pemotongan intervensi before cytokine storm. Di sini katakan COVID-19 personalized treatment. Nah, dilakukan personalized. Ini jurnal yang kami mendekatkan dari awal customized medicine, customized secretome, personalized secretome. Ternyata jurnal ini juga mengatakan proses yang sama. Padahal jurnal ini bukan bicara terkait treatment, ini jurnal molekuler ya, tapi dia melakukan suatu analisis pemotongan sebaiknya dilakukan before terjadi badai sitokin. Jadi kami ini sekretome ini kalau kita mau riset kami aja di cytokine storm kami kan di sini riset, tentu pasien-pasien sini tidak kami layanin. Itu yang mendorong kami Dr. Agus ya dengan tim ini, yaudah kita lakukan aja di sini ya, kita bantu karena kalau tidak kita intervensi sini kita udah ribuan, saya kira mungkin udah belasan ribu, udah mungkin 20.000 lebih mungkin kita lakukan di sini.
yang alhamdulillah banyak sekali membantu. Sekalipun komorbidnya ada yang 4, ada yang 3 dan seterusnya berat ya. Saya kira nanti Dokter Rita tuh di Lampung tuh ya sudah banyak sekali yang mulai memburuk tapi segera dipotong sini alhamdulillah 99% ya kelihatannya survive. Juga Dokter Priska, Dokter Agus apalagi dan seterusnya. Kalau riset kami di sini Bapak Ibu sekalian, kita bertarung melawan badai. Kalau pada virus Wuhan 70% kita bisa survive. Kalau pada virus Delta ini mungkin 60% ya, tapi tetap signifikan, meskipun hasilnya kurang sedikit lagi. Bapak Ibu sekalian, saya kira pada pemberian di kondisi di badai sitokin ini tidak nyaman. Mengapa? Karena tentu pertama ini sudah diberikan plasma konvalesen umumnya ya. Kita sudah dipicu dengan plasma konvalesen, sudah dipicu dengan gamma ras, dipicu macam-macam. Jadi kita meredakan badai ini berat sekali, sangat berat sekali. Sehingga kita gambling ya. Memang ada kemarin di Palembang itu 1 bulan ventilator tidak sadar tuh kita bisa survive ya, lepas ya dan sehat walafiat karena kita kerjasama yang baik dengan klinisi ya. Kita hanya ingin mengcustom. Jadi kalau suasana masih badai, kita berikan molekul-molekul ini. Kalau sudah mulai switch ke arah regenerasi, kita beri molekul-molekul regeneration dan seterusnya. Itu uniknya sekretom ini, kita bisa custom, kita bisa tailor sesuai dengan klinisnya pasien. Bapak Ibu sekalian, kalau kita konkretkan, ini stem cell itu melepas banyak molekul di sini. Juga ada namanya exosome. Ini teman-teman di UI ya, teman-teman kita, sejauh kita menggunakan materi exosome. Saya kira kalau kami pandangannya memang kurang tepat karena materi genetiknya lebih banyak ke arah healing, regeneration. Ya, kita butuh meredakan badai di sini. Nah, sehingga kita tangkap molekul-molekul ini. Nah, molekul-molekul ini akan dilepas stem cell ketika stem cell di hypoxia. Sehingga nanti kalau ada yang melakukan stem cell ya, melakukan skeleton, namun tidak di hypoxik, mengapa? Ini sudah kita uji Bapak Ibu sekalian. Ini menggunakan mesin PCR, kita lihat ekspresi gennya. Ini lihat interleukin 10 terekspresi sangat tinggi sekali ketika kita lakukan teknik hypoxik di sini. Ya. Jadi kalau tidak di hypoxik kadarnya yang hijau ini ya, atau yang biru ini rendah sekali. Nah, dan seluruh molekulnya ya, jadi baik antiinflamasi, kemudian molekul regenerasi, healing, dan seterusnya akan tinggi sekali. Hanya saja teknik ini sudah kami patenkan. Jadi kalau mau menggunakan teknik ini, ya nanti kita izinkan asal memberikan surat resmi atau bekerja sama dengan kami gitu. Saya kira ini ini company X ini saya kira yang lalu ya, jadi kadarnya rendah ini karena saya kira mungkin belum menggunakan teknik hypoxik ya, sehingga kadar-kadarnya sangat kecil begini. Mengapa kok kita tinggi kadarnya tinggi semua ya, karena kita hypoxia. Teknik ini yang kita gunakan di, nah ini paten kami ini keluar ya, alhamdulillah tanggal 19 Mei 2020 bertepatan dengan COVID-19 yang sedang kenceng-kencengnya. Alhamdulillah ini dikeluarkan patennya ya. Bapak Ibu sekalian, ada kemungkinan mungkin skretomnya warnanya merah ya, pink ya. Kalau punya kita kok jernih ya, jelas. Karena ini harus dilakukan filtration. Jadi uniknya yang kami buat di SCCR ini adalah kita ibaratnya tadi molekulnya ada yang molekul merah, kuning, hijau, merah itu misalnya interleukin 10, VEGF itu misalnya berwarna merah ya. Terus yang VEGF itu untuk bangun angiogenesis ya. Jadi kalau vascular endothelial growth factor ketemu dengan endotel maka akan terbangun angiogenesis atau pembangunan kapiler darah. VEGF untuk proliferasi sel yang damage ya, jaringan yang damage ya. Nah, kalau kemudian molekul-molekul ini tersebar kayak kelereng tanpa kita punya teknik yang berbasis kilodalton, kita filter, misalnya interleukin 10, berat molekulnya 10 kilodalton, maka kita tangkap hanya itu saja. Kita bisa tangkap
molekul-molekul yang kita mau saja. Itu yang SCCR punya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kandungannya bisa tinggi seperti ini, ya, interleukin 10-nya, memang ada TNF alpha, memang ada interleukin 6, tapi sangat kecil semua ya. Dan ini nggak kita ambil ini, karena kita custom, kita ambil yang ini saja. Jadi dengan teknik yang SCCR miliki, kita bisa mengambil apa yang kita mau saja. Bapak Ibu sekalian, kemudian kita suntikan juga ini, ternyata ini ide dari teman-teman semua ya, terutama dari Dr. Agus, untuk kita yang sehat bagaimana nih? Nah, ternyata kita lakukan dengan interleukin 10 dan transforming growth factor beta, disuntikan, ternyata T regulator kita naik. Nah, dengan naiknya T regulator ini kabar gembira bagi kita, karena dendritiknya juga ikut naik. Mengapa? Karena T regulator ini akan mendorong B-memory aktif. B-memory aktif ini adalah bahan baku untuk pembentukan antibodi IgG kita melalui diferensiasi plasma sel. Artinya kalau kemudian kita divaksin kan berharapnya IgG naik secara optimal. Kalau kemudian tidak naik, kan banyak beberapa sejawat kita yang meninggal misalnya, ternyata kadar IgG tidak terbentuk secara optimal, padahal sudah divaksin. Kan bukan salah vaksinnya, namun salah sistem tubuh kita atau memori kita tidak siap untuk melahirkan ini. Nah, inilah pentingnya T regulator untuk mendorong supaya dia aktif. T regulator di exposure distimulasi oleh transforming growth factor beta. Sehingga dengan adanya TGF itu, maka kita berharap ini memorinya naik dan akhirnya terbentuklah teori imunomodulator ya untuk kita yang sehat, atau kalau teman-teman di sana mungkin menyebutnya sebenarnya imun booster ya, sebenarnya bukan imun booster, modulator sebenarnya harusnya. Ini teorinya aja, ini pun saya suntikan di keluarga saya, dan semuanya kita berikan. Bapak Ibu sekalian, ini cara kerja kita. Jadi di interleukin 10-nya yang ada di ini bisa custom. Ketika kita sedang fase ringan, fase sedang, kita berikan kadar yang interleukin 10 TGF yang tidak tinggi ya. Kemudian ada juga kita dampingi dengan growth factor, misalnya PDGF, FVGF dengan konsentrasi kecil. Ketika badai, jadi yang pertama gitu. Yang kedua, ketika kita bertarung dengan badai, kita balik 80% atau 90% ini molekul inflammation-nya yang tinggi. Ketika terjadi regenerasi atau fase post badai, ya pasien masih sesak, masih agak nyesak gitu ya, tapi markernya sudah membaik semua, kita balik nih. Growth faktornya 80%, yang antiinflamasinya 10%, hingga terjadi perbaikan. Sebaliknya ketika terjadi prolong, ya mungkin misalnya badai prolong COVID dengan badai yang besar lagi, maka kita berikan antiinflamasinya 99% atau 100% misalnya. Nah, demikian juga ketika terjadi sepsis, fibrosis. Fibrosis pathway-nya adalah melalui jalur PDGF dan transforming growth factor beta. Nah, dua molekul ini kita hilangkan di sini. Yang kita berikan adalah interleukin 10 dan MMP ya, karena kilodaltonnya antara 60 sampai 66 sampai 70 ya. Kita bisa tangkap di situ. Nah, karenanya jadi variannya bisa banyak nih, ada 5 sampai 6 varian. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ini jurnal kami yang bagaimana kita exposure tadi interleukin mesenchymal stem cell memblocking, memotong badai atau menekan inflamasi dengan polarisasi menjadi MSC tipe 2 yang kemudian mengekspresikan atau melepas interleukin 10 memotong jalur NFKB. Kalau bisa nanti bisa di searching di jurnalnya. Ini di jurnal Scopus kita ungkap, sehingga konklusi saya di jurnal itu mesenchymal stem cell ini proper untuk bermain di autoimun, bermain di radang, bahkan saya kalau nggak salah saya sampaikan bermain di sepsis, karena awal memang saya berharap stem cell ini bermain di sepsis, terutama melalui molekulnya. Nah, mengapa tadi tidak kita berikan stem cell-nya pada kasus ini tadi? Karena resiko jendalan itu tinggi pada pasien COVID-19 ini, sehingga kalau diberikan stem cell, ibaratnya tadi di Monas tadi kejadiannya, mungkin
stem cell-nya dari Semarang kita kirim nyangkut di Pantura, nyangkut di Pekalongan itu, nyangkut di Pemalang misalnya, nyangkut di Cirebon, sehingga tidak sampai ke Jakarta. Karenanya kami kirimkan adalah growth factor-nya atau interleukin 10-nya atau apa namanya TGF beta-nya dan seterusnya. Saya kira ini basicnya mengapa stem cell itu bisa melakukan pengontrolan dari fibrosis. Fibrosis kalau ini sudah terjadi, basicnya memang fibrosis adalah prolonged inflammation, Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah prolonged inflammation, maka myofibroblast ini aktif karena akibat stimulasi dari TGF beta. Ada dua jalur ya, jalur TGF beta dan jalur PDGF. Nah, dua jalur ini mengaktifasi si fibroblast yang tidur menjadi myofibroblast atau aktif dia, yang ditandai dengan small muscle actin, yang kemudian di staining akan terlihat serat-serat fibroblastnya di sini. Kalau kita lihat di sini, mengapa saya TGF kita berikan? Karena TGF beta ini akan ikut interleukin 10 akan ikut memblokir untuk deposit fibrosis ini. Saya kira itu. Basicnya tetap saya kira harus ada kolaborasi makrofag dan dengan CD4, terutama polarisasi CD4 ini melalui pelepasan TH2 ya. TH2 akan melepas interleukin 4, interleukin 13 untuk membangkitkan makrofis. Makrofis membalas dengan melepas interleukin 12 sehingga terjadi korporasi collaboration di sini. Maka kalau sudah, ini kan unik ya, ini kejadian fibrosis harus butuh waktu yang panjang nih. Oh enggak, pada COVID-19 bisa di bypass karena ada korporasi collaboration antara makrofis dan CD4 ini untuk membangkitkan fibroblast. Nah, sehingga kita tujuannya supaya fibroblastnya tidur atau disebut quiescent fibroblast. Bagaimana menidurkan fibroblast supaya tidak ada fibrosis lagi? Berilah interleukin 10 di sini. Nah, interleukin 10 yang kita berikan di samping tadi membangkitkan TGF beta T regulator, juga nanti untuk memecah ini kita butuh enzim MMP ya. MMP ini untuk melisiskan si fibrosisnya. Bapak Ibu sekalian, ini stem cell, bagaimana stem cell mengendalikan si myofibroblast? Ini jurnal. Jadi memang bukan hal yang yang baru stem cell mengendalikan fibroblast ini, karena stem cell mampu melepas antifibrotik mediator, jadi prostaglandin 2, FGF1, MMP ini ada nih. Memang dilepas oleh si stem cell ini. Yang jadi masalahnya adalah nanti bagaimana menangkap makhluk ini di dalam lab. Nah, itulah teknik yang kami lakukan menggunakan tangential ultrafiltration berbasis pada berat molekulnya masing-masing molekul. Sebagai contoh tadi interleukin 10 berat molekulnya 18,5 kilodalton, maka kami cari filter yang lab ukuran itu. Dengan filter itu bisa kami tangkap only DH molecule. Itulah yang kami sebut secretum SCCR itu customized, personalized, tailor, karena kita bisa tailor sesuai dengan teman-teman klinis, keadaan klinis dari pasiennya. Ini riset kami sebenarnya belum selesai ya, waktu itu 77 waktu di Wuhan, virus Wuhan, virus Delta saya kira ini kita terjadi penurunan ya, mungkin 60 sekian ya, 66 belum selesai ya. Tapi secara overall statistik sementara kami uji masih signifikan. Sekretom dilawan di badai ya, badai masih signifikan. Ini case-case yang sudah kami laporkan di jurnal tadi, bisa dibaca di jurnalnya saja. Saya kira ini sudah banyak ya, baik. Terus ini yang isoman ini penting. Ini dilaporkan oleh teman-teman, terutama dari laporan dari Jogja ya. Jadi ini pasien yang kita rawat ini betul-betul pasien yang potensi buruk ya, komorbid tinggi ya, obesitas ya, dan ya kondisinya memang potensial menjadi badai ya. Ternyata alhamdulillah 1, 2, 3, 4, 5 ini semuanya tidak ada badai dan segera menurun kadarnya ini yang dari 68 jadi 0,9 ya CRP-nya ya. Kemudian interleukin 6-nya jadi 17 dan harus membaik. Yang pasien kedua 109 menjadi 11 dan seterusnya. Ini pasien dari dasar ini kemudian
kami mendorong karena alasan humanity, maka kita berikan pada pasien-pasien yang before badai itu jauh lebih baik. Pasien isoman ya, tidak perlu ke rumah sakit, di treatment hanya mudah di deltoid lengan kiri 12 jam lagi di lengan kanan dan seterusnya. Saya kira Dr. Priska, Dr. Rita, dan Dr. Novita ya di Jakarta, Priska di Jawa Barat, Dr. Rita di Lampung ini sudah, atau Dr. Agus ya, sahabat saya, partner saya riset ini sudah ratusan kali, mungkin ribuan kali melakukan treatment ini. Mungkin nanti kalau beliau hadir bisa kita minta untuk pandangan klinis beliau selama ini. Saya kira ini yang sudah bolak-balik kita dengar ya, atau mungkin kita dengar juga karena ini menarik ya. Ini 90 tahun, komorbidnya cukup lumayan, ibu keluarganya, anaknya meninggal karena COVID ya. Namun bapaknya dirawat di rumah. Saya kira mungkin kita bisa dengar sebentar. Aduh, ini nggak bisa nih, sudah berarti lanjut aja. Ini kenapa hang ya? Aduh, halo? Waduh, ini hang ya. Ini yang kasar. Ini yang di ini nih. Ya, konklusi saja, saya kira nanti kita bisa diskusi. Kesimpulannya, jadi sklerotom ini yang punya SCCR sekarang tidak di dalam botol ini, namun kami berikan dalam sepet. Mengapa? Karena untuk memudahkan penyuntikannya, terutama untuk pasien-pasien yang di kondisi di severe ya, atau di ventilator atau di suasana yang emergency tadi. Yang kedua, kalau ini penyimpanannya sangat penting ya, dia hanya stabil di 2-8 derajat ya, 2-6 derajat lah gitu ya, sehingga untuk praktisnya kami beri di spet saja. Nah, molekulnya sangat tinggi, bisa kita custom, molekulnya banyak, molekul regenerasi, aman, jelas, tidak mengandung toksik ya, ini bukan racun, toksik. Yang merah itu red panel ya, kalau ada yang merah atau warna ini karena ada red panel itu harus kita singkirkan atau kita eliminir ya. Mampu menghentikan badai, mampu mempercepat regenerasi jaringan, mampu mempercepat pemulihan, dan imunomodulator juga, sehingga yang sehat pun bisa kita berikan. Saya kira demikian, ini riset kami, ini Dr. Priska, ini Dr. Rita, Dr. Biru, Dr. Sugeng, kemudian tim kami, ini student-student kami yang bergabung, ini banyak dari teman-teman Medan, ya, dan kemudian ada yang dari UNS, mungkin UNPAD juga ya, ini belum gabung, dan seterusnya. Saya kira demikian saja, kita bisa diskusikan nanti dalam sesi tanya jawab. Demikian, terima kasih. Kami silakan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya. Ini mohon maaf buat teman-teman yang belum bisa masuk. Ternyata di malam libur ini ternyata semangat banyak ya, Prof, yang mau ikut, Prof, kemerdekaan ya. Semangat, alhamdulillah. Nah, mungkin kita lanjut di pertanyaan dulu ini ya, Prof. Ada yang ingin bertanya dari Dr. Dini, virus corona adalah RNA virus. Kenapa membutuhkan DNA untuk berproliferasi? Apakah virus corona yang selama ini, katanya apa ini, selama ini badai terjadi leukositosis virus, hidup senang di inangnya, DNA kenapa bisa berproliferasi? Sklerotom bekerja di jalur mana? Oh, ini numpuk ya. Jadi nanyanya banyak ini sebenarnya. Oke. Bisa dijelasin, Dok, kenapa dia harus membutuhkan DNA untuk berproliferasi itu dulu. Baik. Yang pertama, ini penting, ini ilmu molekuler dan saatnya memang kita harus belajar atau kita sharing ke arah ilmu sains tadi. Virus RNA ini melawan takdir Allah, melawan takdir Tuhan. Untuk melakukan
berkembang biak itu di dalam Al-Quran disebutkan berpasang-pasangan. Jadi kalau tidak berpasangan tidak mungkin bisa. Nah, itu takdir ya, itu ketentuan. Karena virus single strain ini tidak akan pernah berfungsi, tidak pernah berperan apa-apa ketika dia hanya single, hanya sendirian. Maka saya kira Tuhan Maha Adil, Maha Rahman, ya, Rahim, maka diberikan teknik untuk dia berkembang biak. Karena kalau dia RNA, kalau kita baca di proses replikasi di DNA ya, mungkin kalau lebih tepatnya kita ngambil kuliah S2 misalnya ya, saya ngajar di situ. Nanti ada namanya lagging strand dan leading strand ya. Itu teknik bagaimana DNA kita mau melakukan replikasi di situ. Kata kuncinya harus membelah dulu, melepaskan dulu dari untayannya, 2, kemudian 1 berbanding dengan sebagai leading strand, 1 lagging strand. Dua-duanya akan membentuk untayan. Itu teknik bagaimana Tuhan membuat supaya DNA kita selalu bisa, atau tubuh kita bisa membelah, gitu ya. Sel kita bisa membelah gitu ya, terus-menerus. Semua sel yang berbasis pada DNA. Nah, RNA ini berarti dia tidak bisa membelah. Nah, caranya membelah bagaimana? Maka materi genetik dia harus dipindahkan ke dalam DNA kita atau DNA siapapun. Nah, karena dia masuk di dalam tubuh kita, maka dia harus masuk ke DNA kita. Bagaimana caranya? Maka dia diberi Tuhan enzim reverse transkriptase. Ditranskrip, reverse, dibalikan semua. Nah, dengan adanya enzim reverse transkriptase, maka ketika dia sudah masuk DNA, seluruh materi genetik virus ini dicatat, disalin semua ke DNA kita. Nah, maka ketika DNA kita melakukan replikasi, pasti nggak? Ya pasti. Kalau kita tidak ada replikasi, kita mati. Jadi seluruh sel kita tuh setiap jam itu, dalam 24 jam itu mereplikasi. Nah, saat dia mereplikasi, karena sudah disisipin oleh si virus, maka muncul komponen-komponen virus itu. Dicetak juga, disalin. Sehingga nanti begitu diproses translasi, ya masuk ke ribosom, maka komponen-komponen ini sudah siap. Jadi kalau kayak mobil tuh bannya sudah ada ya, setirnya sudah ada, rangkanya sudah ada, nanti diassemble, nanti disalin, muncullah si virus. Jadi saya kira itu ilmu sains yang siapapun makhluk hidup ya, asal dia RNA, cara dia berkembang biak dia harus menggunakan DNA tadi. Itu saya kira dogma. Yang kedua, bagaimana dengan badainya ya? Iya, bagaimana yang selama badai terjadi leukositosis, virus hidup senang di inangnya. Ya, kalau hidup di inangnya jelas, karena kalau dia tidak bisa di inang, maka nggak ada cerita COVID-19. Saya kira sang pembuat, saya kira virus ini dugaan saya memang di engineer ya, ada sang sutradara yang merancang. Karena virus ini begitu masuk ke DNA, dia memotong begitu banyak komponen-komponen. Salah satunya adalah dia bisa mampu melepas si XCL8. Jadi ini bahasa perintah Tuhan. Kalau si XCL8 itu dilepas, jadi kita nggak peduli siapapun yang lepas, asal sudah ada molekul simokin si XCL8, maka perintah Tuhan leukosit dimanapun berada harus segera datang. Ini bahasa molekuler. Maka kalau kita memahami bahasa molekuler, baca jurnal mudah. Ketika CXCL9, limfosit akan dipanggil. Nah, jadi leukositosis itu karena memang ditarik semua sama si virus ini melalui pelepasan CXCL8. CXCL8 yang melepas bukan virus, tetap sel kita, tetapi diinduksi oleh masuknya virus tadi. CXCL8 dilepas, itu satu. Otomatis akan terjadi leukositosis. Nah, kedua, ya saya kira itu. Terus yang ketiga tadi NFKB. Bagaimana? Kenapa kok jalur badainya kok NFKB? Iya, kalau kita klik di jurnal, cara untuk melepaskan atau pabrik tempat sintesisnya si jalur utamanya untuk melepas sitokin itu adalah ada tiga jalur utama ya. Start dan yang paling kuat adalah nuklear faktor Kb. Nuklear faktor Kb itu adalah sebenarnya faktor transkripsi secara rapid kalau dia tuh posisinya inaktif di dalam sitoplasm. Nah, ketika dia aktif dia akan segera masuk ke nukleus.
Nah, di nukleus itu dia langsung mensasar jin-jin sitokain. Maka kalau dia aktif, sitokain akan dilepas. Nggak peduli yang lepasnya virus, nggak peduli yang lepasnya bakteri. Kalau dia teraktivasi, maka akan dilepas sitokain itu. Nah, bedanya apa antara bakteri ini? Kenapa jarang badai? Karena kalau si virus ini over replication, membelahnya secara over. Karena secara over membelah, maka si NFKB-nya dibangkitkan juga secara over. Kalau secara over, sitokainnya juga diberikan dilepas juga secara over. Nah, mengapa plasma konvalesen saya kira hati-hati? Karena plasma konvalesen itu bisa membuat virusnya over replication. Ketika kita tidak punya data bahwa sistem fagosit kita under control. Itu kira-kira dari saya. Sudah, dokter. Baik, Prof. Nah, jadi mudah-mudahan lebih jelas, Dokter Dini. Kalau tadi pertanyaan berikutnya adalah sekretom bekerja di jalur mana? Nah, tadi mungkin Prof belum sampai nerangin di sana ya. Begitu tadi ada gambar patofisiologinya dia bekerja di NFKB, mungkin Dokter Dini sudah lihat. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari teman kita yang di Lampung. Nah, dia ini sudah memakai sekretom sepertinya, Prof. Dia mengatakan pernah saya temui kasus pos penyuntikan imunomodulator. Nah, klaim malamnya dia merasa seperti habis kena vaksin Sinovac. Salah satunya berefek samping seperti itu. Apakah salah satunya berefek samping seperti itu? Ya, itu, Dok. Ya, pertama begini. Basicnya kan dia molekul. Jadi kalau kena efek vaksin, saya kira mungkin ini kan mungkin data kita tidak begitu kuat ya. Bisa jadi sebelum disuntik dia memang kena virus dulu, sehingga dia sudah muncul gejala-gejala tersebut. Nah, kemudian disuntik, sehingga kalau kita kena virus pasti akan muncul gejala-gejala itu. Tapi kalau kemudian hanya murni si sekretom saja yang imun booster, saya kira tidak ada efek samping ke situ. Namun efek samping tetap berpeluang muncul ada. Mengapa? Karena sekretom ini basicnya molekul betul, namun kalau kita urai dalam dia adalah asam amino. Maka yang muncul adalah alergi. Alergi itu ringan, ada di lengan, biasanya bentol gatal-gatal, kita blocking dengan reseptor dengan suntikan dexa akan selesai. Atau kalau orangnya hipersensitif, kita pernah sekali ternyata sangat mudah terjadi alergi, ya dia akan muncul reaksi alergi karena basicnya adalah protein tadi. Sehingga kalau memang dia pasien alergi yang sangat kuat ya mungkin sebaiknya sensitif tes. Kalau dia muncul bentol-bentol seperti teknik biasa ya sebaiknya kita kita hentikan atau mungkin kita beri dexa gitu loh. Karena nggak masalah secara sains molekulnya ya relatif proper. Karena begini, kalau dia makromolekul, misalnya kayak udang, ikan, itu kan ada epitopnya yang memang mudah untuk berfungsi sebagai alergen ya. Kalau ini molekul soluble yang memang dilahirkan oleh si stem cell, jadi relatif dia lebih bisa diterima oleh tubuh, apalagi kalau kita lihat si stem cell itu MHC-nya memang zero. Yang menimbulkan rejection kan ketika stem cell itu mengekspresikan MHC kelas 1 dan 2 yang tinggi. Jadi dengan demikian seharusnya memang reaksinya sangat ringan. Kalau kemudian berat segala macam, mungkin kita evaluasi dulu, jangan-jangan memang ada virusnya sebelum disuntik itu sudah muncul. Karena tadi ya di gambaran tadi, hari pertama itu nggak nampak, karena memang sitokainnya belum keluar. Hari kedua dia sudah mulai keluar dikit-dikit di situ ya. Jadi kita sudah mulai agak greges dan seterusnya. Bisa jadi nggak kerasa kita pas hari kedua greges, kebetulan disuntik juga. Nah, sebenarnya harusnya dikonfirmasi dengan pemeriksaan PCR ya. Tapi ya itu datanya kita nggak tahu, jadi kita tidak bisa diskusi panjang. Saya kira. Ya. Selama ini kita belum ada ya, Prof. Palingan juga kejadian satu yang bentol sedikit itu, tapi sudah reda ya, Prof. Ya. Nah, dilanjut pertanyaan keduanya. Pada kasus dirawat stroke berat sejak 2018, berarti dia punya riwayat stroke sudah 3 tahun berarti. Dengan COVID-19,
anjuran penggunaan dosis terapi apakah yang tetap bisa saya berikan, apakah 1 dosis per 12 jam selama 3 hari? Oh, ini nanya dosis, ini teman-teman mungkin belum tahu cara pemberian dosisnya ya Prof ya. Enggak Prof? Ya, saya kira kalau memang dia sedang COVID-19 sedang masuk ke badai ya memang per 12 jam. Atau sudah akan badai ya, jadi tadi di hari ke-8, 9 tuh masuk kita 12 jam, nggak masalah. Memang itu sebaiknya. Mengapa? Karena memang si virus ini sikliknya dia per 12 jam ya, secara teoritis itu dia melepas terus ya, kan replication terus. Nah, per 12 jam dia muncul, dia badainya keluar lagi. Itu kita blocking 12 jam. Terus kita blocking 12 jam. Mengapa sampai 3 hari? Karena Tuhan mencetak expirednya si virus ini di 3 hari. Jadi harus dari 3 hari, kalau Delta memang agak panjang, kadang 4 hari dia. Si Delta 4, kadang 5 hari. Jadi setelan Tuhan itu ya segitu. Jadi kita segitu, kita kontrol, dia akan selesai. Nah, kalau dia sebelum badai, misalnya di awal-awal, ya ini Dokter Priska sering pakai dosis berat, dosis sedang misalnya, itu oke lah, tergantung dari teman-teman klinis. Tapi virus Delta kelihatannya di dosis sedang agak susah, jadi harus di dosis berat, tapi mungkin per 24 jam mungkin. Atau nanti mungkin teman-teman bisa sharing yang sudah gunakan, karena saya ini kan hanya researcher ya, jarang, atau bisa dikatakan saya malah nggak pernah nyuntik ya. Saya nggak pernah nyuntik, saya hanya nyuntik hanya istri saya sama anak saya gitu. Jadi kayaknya saya nggak pernah. Saya boleh sharing Prof. Saya punya pasien sebenarnya udah usia 84 tahun, laki-laki dengan riwayat stroke 3 tahun yang lalu, COVID-19 dan tifoid. Jadi diborong semua itu penyakitnya. Nah, di situ kita udah masuk ke yang udah mengenal varian Delta. Jadi kemarin itu saya kasih 8 dosis berat, 3 hari pertama per 12 jam, hari keempat, hari kelima per 24 jam. Hari pertama dapat suntikan, setelah per 12 jam, pasien dari menjadi lebih sadar, dia mulai ada gerakan. Sebelumnya GCS-nya itu 8-9. Masuk hari kedua, setelah 2 suntikan masuk, 2 hari suntikan masuk semua, berarti 4 dosis, itu dia GCS-nya udah naik 13-14, hampir sempurna, walaupun dia ngomongnya masih rero, dan diajak ngomong sudah nyambung. Nah, kita tahu kemarin ya Prof, ada benefitnya pada pasien stroke. Jadi bisa angiogenesis, edem yang mengecilkan edema di otak, seperti itu ternyata itu terbukti. Dan pasiennya hanya rawat inap 8 hari. Dia swab ulang dan alhamdulillah negatif. Pasiennya udah langsung pulang, keluarganya yang heran kok cepat sekali. Itu yang saya pengalaman. Ya itu ya. Jadi justru kalau klinis itu saya makanya senang kalau yang hadir Dokter Agus ya, teman-teman kita, karena beliau-beliau yang di lapangan. Nah, saya ini kan cuma dapat info. Nah, tapi saya mengolah betul tadi ya pertanyaannya tadi, mengapa kita butuh data dari klinis, karena dari data itu kita akan tahu apakah pasien ini akan diberikan full growth factor atau full ke arah severe saja ya, jadi ada 80%-nya di interleukin 10, atau malah modulator berarti imun booster tadi misalnya, dan seterusnya. Saya kira data-data itu yang dibutuhkan. Tadi parameter ya, saya kira penting parameternya per 12 jam apa? Ya kalau kita masuk di badai, parameter badai, kalau kita mampu menganalisis sitokain, bagus, kita punya interleukin 1, interleukin 12, TNF-alpha, interleukin 6, dan seterusnya. Namun nampaknya susah kan, teknik sitokain ini tidak umum, bukan. Kalau tidak ada, maka kita menggunakan C-reaktif protein, CRP aja, darah rutin, CRP, D-dimer. Udah itu aja yang mewakili, merepresentasikan keadaan kadang. Kalau kemudian aktivitas sel ini atau kadar ini before, kita punya before 10, kemudian treatment hari keempat, kelima turun jadi 4, berarti terjadi tren perbaikan. Udah selesai itu. Namun kalau dia masih belum, tadi Dokter Priska bisa menambahkan ke 4 ya, berarti ke 7-8, bisa dijalankan terus. Namun saya tertarik, sebagian besar ini kan terjadi tren
membaik nih ya. Nah, kalau tren membaik, terutama pada pasien-pasien yang sudah dalam kondisi prolong ya, memberat begitu, saya butuh informasi ini karena kita ingin mengakselerasi healing. Jadi kalau dia sudah masuk di suntikan 1, kedua, ketiga, keempat itu dia sudah segera membaik semua, karena biasanya saya beri dosis sepsis atau dosis khusus itu 95% atau 100% kadang saya buat itu untuk murni anti-inflammation. Badai harus dihentikan as soon as possible. Jadi ketika dia di fase di hari ketiga, keempat dia terjadi drop atau perbaikan yang mereda kadar itu, markernya mereda, maka berikutnya harusnya kita switch ke arah regenerasi. Atau dosisnya tadi dosis recovery. Recovery kan kita balik tadi. 80%-nya growth factor, 20%-nya si inflammation. Nah, data-data ini yang kita butuhkan dan marker ini yang teman-teman harus miliki, sehingga nanti kita diskusnya, saya merancang di labnya itu berdasarkan marker-marker ini. Saya kira demikian. Iya, baik Prof. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru tahu tentang sekretoma SCCR, mungkin ini sebenarnya terbagi sebagai yang belum kena ya imunomodulator, jika untuk namanya terbagi imunomodulator, dan sebagai terapi. Di terapi itu ada terapi sedang dan berat, terapi sepsis, dan terapi recovery. Di luar itu adalah special case ya Prof. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya ini ada dari teman sejawat saya, dokter penyakit dalam di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon, Dr. Oom. Terima kasih sudah bergabung, Dok. Nah, kebetulan dia menanyakan begini, untuk post-COVID dengan sequelae, bagaimana proses cara kerja sekretom ini? Yes, itu yang saya bilang custom. Kalau kita tidak custom, misalnya kita berikan itu fibrosis ya, betul-betul datanya ada fibrosis, maka kalau kita berikan kadar ada PDGF, platelet derived growth factor, atau misalnya PRP, itu berbahaya loh. PRP itu basicnya adalah growth factor, terutama PDGF. PDGF itu jalur utama untuk membangun fibrosis, untuk membangkitkan fibroblast menjadi myofibroblast, mesin penghasil kolagen. Demikian juga dengan TGF. TGF itu transforming growth factor beta. Itu adalah mesin utama untuk melahirkan, membangkitkan fibroblast, untuk melahirkan kolagen. Sehingga bagaimana cara kerjanya? Yang pertama, growth factor yang mengandung dua komponen itu kita blocking. Kita hilangkan di dalam sekretom. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memotong, untuk menidurkan ya, untuk menidurkan fibroblast itu ada dua teknik. Mengapa saya menggunakan interleukin 10 tetap kita gunakan? Karena interleukin 10 inhibitor kompetitif pada leper reseptor. Jadi kalau ada TGF di dalam tubuhnya tersebut dilahirkan oleh sel-sel yang radang tadi itu, maka interleukin 10 akan memblocking reseptornya sehingga posisi si fibroblast ini tidur lagi. Kalau dia tidur, dia tidak melahirkan si kolagen. Yang kedua, interleukin 10 akan masuk ke level DNA mensupresi gennya prokolagen, sehingga kolagen tidak dilahirkan. Itu sains loh. Dua. Terus yang ketiga, melalui jalur Treg, T-regulator akan mensupresi, melalui interleukin 10 akan mendorong polarisasi tadi, ya supaya si TH2 dan hubungan antara makrofag TH2 ini segera berhenti, artinya diredakan. Yang ketiga, yang keempat melalui jalur T-regulator. T-regulator akan mensupresi juga si sel-sel yang radang tadi. Nah, yang terakhir untuk melepaskan lisisnya, karena fibrosis itu kolagen itu harus dilisiskan. Bagaimana? Tadi di jurnal terakhir, stem cell mampu melepas MMP, matrix metalloproteinase. Kalau itu dilepas, itu ada, maka kolagen akan lisis di situ. Jadi kira-kira komponen-komponen itu yang kita urai, yang kita ambil, kemudian kita berikan dalam sekretom, kemudian itu yang disuntikan. Sehingga memang data terkait dengan keadaan klinis pasien, memang teman-teman sejawat ini harus tepat, sehingga kami yang membuatnya itu
tidak salah. Nanti maunya fibrosis hilang malah tambah banyak gitu. Demikian saya kira. Baik, Prof. Ini ada pertanyaan, Prof. Ini buat teman-teman semua juga. Dia bertanya dari Dr. Hendrasa Surya Dinata. Apakah produk sekretom ini sudah lolos BPOM? Ya, Bapak Ibu sekalian, CCR itu adalah researcher. Kami juga pada awalnya waktu diuji oleh Komisi Etik yang menyampaikan, kami sebagai researcher kita tidak berpikir untuk mengurus BPOM pada awalnya. Kami ceritakan aja mekanisme sains. Kenapa? Karena saya kira kondisi yang emergensi, pandemik yang emergensi ini kita butuh untuk kecepatan bagaimana untuk melakukan treatment pada pasien-pasien yang emergensi ini. Kami meyakini teori itu benar. Kami diuji waktu itu, diuji, kesimpulannya memang harus melalui BDUP. Oke, kemudian itu kita proses. Ya, kita berjalan di bimbingan, karena ini ceritakan 1 tahun yang lalu. Demikian juga kita ke Menteri Kesehatan. Kita ceritakan bagaimana ceritanya untuk meredakan badai sitokin. Karena saat itu memang suasananya memang menakutkan ya, mengkhawatirkan, sehingga saya kira tidak bisa kalau kemudian kita menunggu Badan POM, ya saya kira butuh waktu yang sangat panjang pada saat itu, sehingga kita Pak Menteri dengan kebijakan dengan sekian para profesornya, kemudian kita dinyatakan oke, jalanin dulu, kita buktikan dulu. Yang penting safety-nya bagaimana? Safety-nya kita jelaskan bahwa ini safety. Kemudian kita suntikan di kami ya, di beberapa teman-teman semua, dan safety karena ini agent biologic. Nah, seiring dengan waktu akhirnya kami mengurus proses itu, dan alhamdulillah sampai sekarang kita dalam proses. Kemarin di bimbingan Badan POM kami dilaporkan ya, jadi siapa-siapa yang sudah masuk konsultasi segala macam, memang nggak sempat saya sampaikan di radarnya ya, di radarnya Badan POM kita sudah masuk di bimbingan, dan tiap minggu proses itu berjalan ya, terus kita dibimbing mulai dari instalasi, kemudian produksi, kemudian manajemennya, bahkan manpowernya harus bersertifikat, kita lakukan semua. Ya, kami mohon doanya aja supaya Badan POM ini bisa segera kami lewati dan bisa keluar ya. Kalau menurut petunjuknya, karena semua proses kita sedang kerjakan ya berdoa harapannya segera bisa diterbitkan. Amin. Nah, ini ada pertanyaan nih, Dok. Apakah sekretoma bisa dibuat dalam bentuk oral? Thanks, Prof. Nah, ini kan dalam bentuk minuman segar juga ada katanya, Prof. Bapak Ibu sekalian, kita coba uji sekretom itu lewat X-ray di bandara. Ya, kemudian karena saya meyakini ini soluble molekul aktif. Ini sangat berbeda dengan protein yang lain. Ini molekul yang dilahirkan oleh sel yang teraktivasi. Jadi ketika sel mau bicara itu, sel harus melepaskan molekulnya. Nah, molekul yang disampaikan ini molekul yang aktif. Artinya ketika VEGF ketemu endotel, perintah Tuhan segera bangun angiogenesis. Itu udah jelas itu. Sehingga kami mencoba membayangkan molekul ini sangat ringkih, peka terhadap suhu, peka terhadap perubahan situasi lain-lainnya, termasuk X-ray. Kita coba. Ternyata begitu di X-ray, kadarnya menurun separuh. Kami juga benar-benar kaget itu, termasuk dengan suhu. Maka saya kira mengapa hanya disuntik dan suntik deltoid ya dan terusnya segala macam, karena hasil kajian kami yang terbaik itu. Nah, kemudian bagaimana dengan oral? Oral itu prosesnya kan panjang ya. Apakah nanti di usus itu didigest oleh HCl lambung? Kita juga belum tahu nih. Jangan-jangan nanti rusak ya seterusnya ya. Tapi pada prinsipnya begini, Bapak Ibu sekalian ya, kami senang terhadap challenge-challenge seperti ini. Apakah nanti kita berikan karier dia, sehingga dia bisa diminum menjadi minuman jus yang mengandung
skeleton. Ke depan kita coba kembangkan seperti itu. Namun hingga detik ini secara teoritis sangat tidak mungkin murni stem cell diberikan dalam bentuk oral atau bentuk lain-lain. Saya kira akan sulit itu, kecuali ketemu tekniknya, melapisi dia dengan apapun itu tadi. Tanpa itu dia akan rusak. Saya kira demikian. Baik, Prof. Ini ada yang nanya biayanya berapa, Prof? Aduh, kalau biayanya, saya kan researcher aja mungkin malah tanya di itu aja. Jadi di tempat berada, ya Prof ya. Tempat berada, kita ada Dokter Priska, Dokter Rita, Dokter Biro, kemudian Dokter Novita ya di Jakarta tuh ya. Nanti bisa di-share siapa para agen kita yang ada di seluruh Indonesia ya, Prof. Ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada teman yang dari Kalimantan, Prof. Dia belum tahu, Prof. Kita punya agen juga di Kalimantan. Bagaimana sekretom kalau kita di Kalimantan? Mungkin lebih spesifiknya Kalimantannya sebelah mana? Nanti bisa dilanjutkan di berikutnya saja ya, di-share. Ini tadi banyak yang nggak bisa masuk loh, Prof. Karena dibuat 100 tadi. Oh, jadi ini harusnya SCCR tuh bisa sampai 500 loh. Iya. Mungkin ada error. Iya. Biasanya betul. Ya. Nah, ini ada yang nanya juga ini, Hendarsyah. Nah, ini Prof. Hendarsyah bukan. Ini Hendarsyah saat ini sedang dalam uji klinis fase berapa, Dok? Ya, kita sudah laporkan tadi sudah masuk ke manusia ya, dan ke clinical trial ya. Jadi kalau ke orang tuh level berapa ya? Sudah 3 ya, 2-3 ya. Saya kira yang kami laporkan ke WHO ke clinical trial di level fase 2-3 ya. Ya. Yang jelas sudah kami laporkan ke dunia dan di accepted ya, di register itu di accepted artinya secara aturan kita ada 8 yang melaporkan ke dunia itu yang dihimpun di US National Laboratory. Tadi ada 8 yang murni sekretom dari hypoxic dengan custom itu dari kita, dari negara Indonesia. Yang lainnya itu tidak hypoxic, kemudian sel yang lain dan seterusnya. Jadi kita bisa klik aja di situ, nanti bisa lebih jelas di fase, karena yang ngurus itu Dokter Biro itu ya. Yang jelas kalau ini sudah lolos ya, seharusnya ya ini sudah lolos, Badan POM ini keluar ya, mestinya ini menjadi sudah bisa diproduksi secara massal mestinya ya. Kalau atau mungkin kita lakukan lagi center di negara lain lagi mungkin ya. Nanti lagi dibuktikan negara lain lagi, kemudian bisa diproduksi secara massal ya. Saya kira saya belum berapa memahami itu regulasi terkait dengan itu. Nanti kan kami pelajari lagi nanti. Ini yang lainnya rata-rata tentang parameter per 12 jam, IM atau IV. Tadi mungkin sudah disebutkan ya Prof ya. Nah kemudian ini ada lagi pertanyaan juga, setelah dari rumah sakit karena terkena COVID, kemudian seminggu dinyatakan negatif. Akan tetapi selama seminggu masih sakit dan ada yang meninggal. Bagaimana treatmentnya? Terima kasih dari Dr. Iski Gumantoro. Jadi sudah kena COVID. Oh iya, dia sudah negatif dok. Prof, sudah negatif, sudah pulang seminggu, tapi Prof, masih sakit, ada sequelae. Maaf, Prof, Prof Agung Putra dan Dokter dengan nama Friska. Iya, Dokter Friska. Jadi ada kasus ya. Dia itu sudah keluar dari rumah sakit. Ya. Kemudian dia masih tetap sakit gitu. Oh iya, paham. Banyak. Iya, terus ada juga yang beberapa udah meninggal gitu. Nah, ini bagaimana treatmentnya? Iya. Yes. Iya. Paham. Jadi ini karena dia masuk ke fase badai, D-dimernya naik, terjadi mikroemboli, memang resiko akan terjadi itu tadi, ada beberapa case ya, Ustadz Jaber kalau nggak salah. Jaber, ya, Abdul Jaber. Ya Jaber ya, kemudian meninggal pada saat mau pulang, atau beberapa kemudian sudah di rumah, serangan dan seterusnya. Saya kira inilah yang kita hindari, karena
dampak dari badai tersebut ya akan memunculkan luka ya di endotel ya, dan endotel ini beresiko untuk terjadi sumbatan ya, lepasnya sumbatan tadi. Jadi treatmentnya bagaimana? Saya kira yang pertama kita segera kontrol badai tadi. Kalau bisa jangan ada badai masuk. Atau yang kedua, kalau sudah masuk badai kita dorong supaya badai ini segera mereda, D-dimernya juga ikut menurun. Yang ketiga, untuk kasus-kasus yang badai tadi memang naik ya, D-dimer yang sangat tinggi tadi, mestinya harus kita beri pengencer darah atau heparin ya biasanya teman-teman klinis ya. Biasanya diberikan sampai dengan berapa? 30 hari ya, 20 atau 30 hari sekalipun orang udah sehat. Jadi selalu diminum saja, saya kira untuk melisiskan gumpalan tadi. Sekretom bagaimana? Saya kira itu masalahnya bukan di sekretom lagi karena itu sudah ada sumbatannya tadi yang harus dipecah oleh si pengencer darah, saya kira. Boleh saya tambahin, Prof? Ya, silakan. Begini, Dr. Iski, jadi virus COVID ini ya, SARS-CoV ini memang sangat jahat. Jadi walaupun dia sudah negatif, efek yang dia timbulkan masih tetap terjadi. Di dimer itu tetap terbentuk, yang seperti Prof bilang. Jadi mengapa pasien itu kalau sudah pulang tetap sebulan 2 bulan dia harus diperiksakan kembali. Dan seminggu setelah dia pulang harus cek lagi laboratorium seperti di dimer tadi. Makanya pasien sudah membaik, tiba-tiba di dimernya dia naik lagi. Itu kan kalau dia di rumah kita tidak bisa pantau. Makanya harus cek ulang laboratoriumnya. Ini kalau boleh saya simpulkan sama yang lain. Jadi nggak usah heran kalau pasien itu masih ada sakit kepala, masih ada tidak bisa jalan, masih sesak nafas. Ya itu memang sekali-sekali yang terjadi. Nah, kalau dengan sekretom, dengan hasil yang sudah negatif swabnya, kita pakai dosis yang recovery. Tapi makanya mengapa perlu pendukung laboratorium lain, karena begitu lamanya pasien dirawat, kejadian HAIS ya, hospital acquired infection atau dulu namanya infeksi nosokomial itu tetap terjadi. Makanya kenapa pemeriksaan hematologi rutinnya seperti leukosit itu kita harus cek juga. Satu lagi, kita harus cek juga pemeriksaan proteinnya ya, Dok ya, total protein, karena pasien-pasien dengan sakit berat ini suka hipoalbumin. Itu bisa kalau di rumah sakit kita bisa beri infusnya itu. Lanjut ya Prof, mudah-mudahan terjawab Dr. Iski. Ya, terima kasih. Ya, ini apakah efektif pada fase SIRS lanjut, apakah efektif pada koinfeksi dengan bakteri? Ya ini tadi ya saya sebutkan tadi ya, sudah dianggap terjawab, mungkin nanti biar kita udah hampir jam 10. Lanjut lagi, Dr. Dini lagi ingin bertanya, Prof, jika pasien usia 70 tahun sudah mendapat plasma konvalesen dari lab hipoalbumin, yang tadi saya bilang pasien-pasien sakit berat pasti hipoalbumin, jadi apakah dapat diberikan sekretom? Wah, ya. Gimana Prof? Ayo, ya. Silakan. Jadi sebenarnya kalau sudah ada usia lanjut kemudian diberikan konvalesen, itu badannya semakin kuat. Jadi kalau kita memberikan itu memang sebaiknya kita jarakin dulu ya. Ada beberapa teknik ya. Ada yang dijarakin, cuman ada resiko juga kalau kita jarakin, kalau pasiennya super berat, memburuk berat, kita juga nanti jangan-jangan nanti dia masuk ke saturasi yang memburuk lagi ya. Nah, jadi prinsipnya satu, jangan berikan plasma konvalesen. Kalau sudah beri plasma konvalesen, saya kira kok paling nggak 24 jam aja segera kita ubah lagi. Namun ini perlu jadi catatan, karena kondisinya mestinya memburuk ini kalau sudah seperti ini. Jadi jangan kemudian begitu diberikan konvalesen, katakan konvalesen kan ngefeknya di biasanya ke 3-4 gitu ya. Ini begitu diberikan pertama atau baru masuk 1-2 meninggal. Loh kok konvalsennya kok gagal? Kok gimana gitu loh. Ini sering terjadi karena kita sudah bekerja di ujung ya. Jadi sudah masuk gamaras, masuk konvalesen, masuk atempra, sudah memburuk semua. Akhirnya berharap pada sekretom. Kebetulan sekretom tidak mampu mengendalikan misalnya. Sehingga akhirnya pasien meninggal dan disalahkan. Jadi kalau salah sekretom gagal, sekretom kok gagal ya? Padahal kalau diberikan konvalesen gagal
gagal-gagal terus kok biasa takdir. Kalau sekretom sekali, sekretom nggak benar ya. Nah ini yang perlu penjelasan saya kira untuk meluruskan ini. Sekretom itu bekerjanya efektif itu mencegah badai sebenarnya. Bertarung melawan badai juga oke, tapi jangan diberikan beban konvalesen, beban atempra dan seterusnya. Saya kira demikian. Ya, terima kasih Prof. Ini ada pertanyaan yang berikutnya. Sekretoma itu terbuat atau berasal dari bahan apa atau sel apa? Kemudian secara teori atau klinis bisa untuk kondisi apa saja, penyakit apa saja yang bisa pakai ini, Prof? Yes, betul sekali ya. Tadi kita tidak sempat bahas ya. Sekretom yang kita ambil ini berasal dari umbilical cord. Ya, dari umbilical cord yang kita ambil ini. Mengapa umbilical cord? Karena sumber stem cell yang kuat itu ada dari umbilical cord, ada bone marrow, ada dari adipose. Namun di antara tiga ini kita uji yang paling terbaik adalah dari umbilical cord, dari sisi kemampuan dia stemless-nya dan kemampuan dia mengekspresikan imun respon ya, sel sekretom antiinflamasi. Saya kira itu dari hasil kajian riset memang umbilical cord bayi ya, bayi yang baru lahir itu yang sehat, screening macam-macam sudah, kemudian itu yang kita ambil ya. Kemudian secara teoritis atau klinis untuk apa aja? Signaling sekretom ini berbasisnya signaling communication atau bahasa-bahasa signal antar sel kita. Jadi baiknya untuk apa? Basicnya dua. Setiap penyakit berbasis kepada inflammation, apakah karena injury, kita trauma, kecelakaan, fraktur ya, atau karena virus tadi, atau bakteri, atau sepsis, atau shears tadi, stem cell ada tempat di situ. Sekretom ada tempat situ karena kandungan anti-inflammation yang memotong jalur NF-κB itu tempatnya si stem cell. Yang kedua, pada kasus-kasus yang terjadi kita membutuhkan proses healing, proses regenerasi di situ. Ya, tadi kalau tadi inflammation tadi segala macam inflammation, mulai dari yang ringan sampai autoimun sampai sepsis itu kita ada tempat. Kemudian regenerasi ini ya tentu ke aging ya, ke arah ketuaan, ke arah bagaimana membangun imunitas tubuh ya dan seterusnya. Saya kira ada dua, regeneration case dan inflammation case. Tentu ini yang menjadi masalah besar di kedokteran tuh ya inflammation dan regen atau healing proses. Dan di situ tempatnya si stem cell atau sekretom saya kira. Ya. Terima kasih Prof. Nah ini ada kebetulan ada yang bertanya, ini mungkin malah izin saya yang menjawab nih Prof, boleh nggak Prof? Silakan. Karena di sini lebih ke laboratoris ya. Nah kebetulan saya dokter patologi klinik, jadi ini bertanya seperti ini. Ada pasien secara klinis bergejala COVID dan di antigennya, rapid antigen itu dia positif di hari ke-7. Kemudian sudah diberikan dosis terapi berat selama 3 hari. Setelah selesai dosis terapi, hasil PCR keluar ternyata negatif. Itu bagaimana, Prof? Pertanyaannya gini, hari ke-7 antigen, rapid antigen itu dipakai di 2-3 hari pertama pas gejala akut. Jadi kalau hari ke-7 sudah tidak terdeteksi. Nah, kalau terdeteksi saya ingin tahu juga rapid antigennya memakai merek apa, ya. Kemudian diberikan dosis terapi berat selama 3 hari. Setelah selesai dosis terapi, hasil PCR keluar ternyata negatif. 1, kemungkinan memang bisa perbaikan. Kedua, apakah hasil PCR-nya diulang atau yang diperiksa dilatih gennya gen apa? E, N, atau apa seperti itu. Mungkin Prof bisa mau ada masukan lagi, Prof? Ya, saya setuju ya. Jadi kalau negatif ya alhamdulillah berarti 1 memang membaik sembuh ya. Karena beberapa case juga begini ya, bisa nggak ini negatif as soon as possible? Bisa kok kalau sistem makrofis kita kuat dan dendritik kuat. Ingat tadi ya, di awal itu kan yang dilumpuhkan adalah interferon gamma kita, yaitu sistem dendritik kita. Jadi kalau dendritik kita tuh sangat kuat, ya mungkin karena kita sering di booster ya, dibangkitkan, bisa jadi begitu disuntikin, begitu kemasukan COVID, segera dieliminir. Sehingga dalam waktu 7 hari, 8 hari, hilang dia. Bisa. Bahkan mungkin dalam waktu 3, 4, 5 hari, bisa. Karena virus itu tidak sempat masuk bentayangan kemana-mana kalau sudah dipotong di jalur
di depan itu, di gerbang depan namanya di dendritik tadi. Jadi diberikan dosis terapi 3 hari selesai, saya kira itu alhamdulillah sekali, malah ini berita bagus, berita yang sangat baik ya. Jadi saya kira itu ya. Kemudian tentu seperti Dokter Priska tadi, sebenarnya memang dia negatif atau enggak, atau memang sebenarnya nggak ada masalah. Tapi saya rasa kalau pasien begini kan udah kerasa ya badannya sakit segala macam. Saya kok kalau ada 10 orang mengeluh seperti itu, insya Allah 9-nya memang positif ya. Jadi saya kira memang ini berita bagus kalau memang positif boleh jadi negatif. Saya kira demikian. Alhamdulillah udah habis Prof pertanyaannya dan sudah jam 10 juga ya Prof. Jadi di sini saya hanya menyimpulkan sedikit saja dari awal itu adalah bahwa syarat pemberian yang harus diperhatikan pada teman-teman sejawat semua adalah pemberian terapi plasma konvalesen. Tolong diperhatikan sisi makrofag kita itu baik apa tidak dengan cara kita membersihkannya, dan itu sepertinya tidak mungkin ya. Kemudian Actemra juga di jurnal disebutkan tidak menjanjikan pada kasus fever, terutama kasus fever. Kemudian juga pemakaian steroid juga harus bijak, dan sekretoma juga ini bagi dengan menggunakan teknik yang hiposik kita bisa meningkat kadarnya sampai interleukin 10 tinggi sekali, tidak hanya untuk regenerasi tapi untuk meredakan badai sitokin. Nah, untuk teman-teman sejawat sekalian, terima kasih telah bergabung. Mohon maaf yang belum bisa bergabung, jika memang ada kesempatan lagi kita mengadakan Zoom yang lebih ini ya Prof ya, waktu dan partisipannya lebih banyak seperti itu. Karena ini kita juga mepet, kemarin 2 hari baru dibentuk ya Prof ya undangannya, jadi alhamdulillah banyak yang ini. Nanti teman-teman kalau jika ada ini silakan kontak saya, dan ingin kontak teman-teman yang lain di daerah nanti akan di-share. Terima kasih Prof. Terima kasih teman-teman sejawat semua. Saya kembalikan ke Mbak Dewi, Dr. Dewi. Silakan, kita sudah selesai Dok. Ya, baik. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak, terutama ini narasumber yang luar biasa, ini Prof. Dr. Agung Putra, dokter, banyak sekali tadi, ya terutama buat saya sendiri ya Dok ya, tadi biomolekuler, ini kayak dapat kuliah dari luar biasa nih pada malam hari ini, terutama juga mungkin untuk teman-temannya, dokter-dokter yang hadir pada malam hari ini juga saya yakin banyak sekali wawasan baru ya untuk kita semua terkait dengan biomolekular stem cell ini, kaitannya dengan tata laksana untuk pasien COVID ya Dok ya. Terima kasih juga buat Dr. Priska, dokter luar biasa memoderatori diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih, memang pas banget ini dikawal oleh Dr. Priska ya, ahli di bidangnya juga ini dokter. Belajar. Untuk teman-teman semangat 17 Dok. Betul, ini wardrobe-nya dokter juga cocok banget nih, merah putih nih malam. Sengaja. Merdeka. Harus semangat. Ya, betul. Selamat. Baik, mungkin karena sudah malam ya Dok ya. Ini juga saya sangat mengapresiasi sekali. Terima kasih banyak untuk sejawat dokter yang sudah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita pada hari ini akan terus berlanjut ya, banyak diskusi, banyak wawasan baru untuk kita semua, terutama memang kita ingin sekali bisa memberikan tata laksana yang terbaik ya untuk pasien-pasien COVID, karena di Bandung juga Dok memang sudah dipastikan juga oleh Dinas Kesehatan sudah masuk varian Delta gitu, dan kami juga di pasien-pasien di rumah sakit kami juga rupanya belakangan ini Dok tidak hanya kasus-kasus yang severe itu tidak hanya yang komorbid atau yang sudah usia lanjut saja gitu ya, kasus severe ini juga ternyata juga dialami oleh banyak pasien yang berusia muda begitu ya, tidak ada faktor resiko obesitas misalnya begitu ya, dia usianya muda dan tidak ada komorbid juga, tapi
datang sudah dengan severe case begitu, dan cepat sekali proses perjalanan penyakitnya begitu. Ya mudah-mudahan ilmu terus berkembang ya dok ya. Stem cell ini suatu harapan yang tinggi sekali ya untuk bisa menjadi salah satu alternatif yang sangat bermanfaat nanti untuk perkembangan tata laksana COVID mudah-mudahan. Amin. Ya, amin. Mungkin itu saja mungkin Dr. Friska. Saya mewakili manajemen Rumah Sakit Dedawis, terutama direktur kami Dr. Budi Setiam Jamhur. Tadi juga minta izin tidak ikut sampai selesai. Gitu. Ya, beliau isoman masih ya. Ya, dok, ya. Hari keberapa ya dok? Ini sudah lebih dari 10 hari dok. Jadi waktu itu sempat dirawat 3 atau 4 hari di rumah sakit untuk observasi saja, tapi kondisinya juga stabil, alhamdulillah. Jadi juga Dr. Hendarsa yang 2 kali bertanya itu dokter penyakit dalam kami dok, konsultan pulmo gitu, dan kami disebut juga ada 3 orang dokter spesialis penyakit dalam yang kompak nih merawat pesan-pesan COVID nih di Rumah Sakit Dedawis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan mohon doanya juga untuk Dr. Budi supaya bisa segera pulih dan kondisinya tetap stabil sampai pulihnya. Amin. Amin. Ya, amin, amin. Bisa dicobakan itu langsung. Iya, terima kasih buat teman sejawat semua yang bergabung malam ini sampai jam 10 masih on. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Prof yang dari pagi luar biasa loh, Prof. Hari libur ini pun ke lab saya lihat, aduh ya Allah, luar biasa kompaknya. Tidak hanya nyuruh anak buah ya Prof ya, turun langsung. Nah di situ, ini baru pulang pisan Prof ya, baru pulang banget dari lab, langsung saya pulang dari lab langsung online. Aduh keren, itu yang harus kita tiru. Insya Allah mudah-mudahan pandemi ini ada jawabannya, selesai. Amin. Amin. Sekian, kita tutup aja Prof. Alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Dr. Dini, Dr. Dewi, terima kasih, Dr. Tarsa juga. Selamat malam, Dr. Dini. Dr. Pisa. Dr. Dini. Dr. Dini, ya baru gabung. Sehat semuanya dokter. Ya, izin live, mangga. Ya, silakan nomor saya yang udah silakan di-share, mangga. Ya, turun nuhun Dr. Priska, Prof. Mangga.